Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Desi Permani, Putri Azahra, dan Tiara Putri Ramadhani. Di sini kami ingin menjelaskan tentang bahasa dan pembuatan program. Pengertian: bahasa pemrograman adalah sebuah instruksi standar untuk memerintahkan komputer agar menjalankan fungsi tertentu. Bahasa pemrograman ini merupakan suatu himpunan dari aturan sinteks dan semantik yang dipakai untuk mendefinisikan program komputer. Bahasa ini memungkinkan seorang programmer dapat menentukan secara persis data mana yang akan diolah oleh komputer, bagaimana data ini disimpan, diteruskan, dan jenis langkah apa saja persis yang akan diambil oleh dalam berbagai situasi. Fungsi bahasa pemrograman ini yaitu memerintahkan komputer untuk mengolah data sesuai dengan alur berpikir yang kita inginkan. Keluaran dari bahasa pemrograman tersebut berupa program aplikasi. Contohnya adalah program yang digunakan kasir dan di mal-mal swalayan, penggunaan lampu lalu lintas di jalan raya. Secara umum, bahasa pemrograman terbagi menjadi 4 kelompok, yaitu Object-Oriented Language, High-Level Language, Middle-Level Language, Low-Level Language. Tingkat bahasa programmer. A. Bahasa tingkat tinggi. Bahasa pemrograman masuk tingkat ini karena bahasa tersebut mendekati bahasa manusia. Contohnya bahasa Basic, Visual Basic, Pascal, Java, dan PHP. Yang B. Bahasa tingkat menengah. Disebut menengah karena bisa masuk ke dalam bahasa tingkat tinggi maupun rendah. Contohnya bahasa C. Yang ketiga, bahasa tingkat rendah. Bahasa pemrograman masuk tingkat ini karena bahasanya masih jauh dari bahasa manusia, contohnya bahasa assembly. Sedangkan menurut generasinya, bahasa pemrograman digolongkan menjadi 5 generasi. Generasi ke-1, machine language. Generasi kedua, assembly language. Generasi ketiga, high level programming language. Generasi keempat, 4GL, for the generation language, contoh SQL. Generasi kelima, programming language based object oriented dan web development. Proses pembuatan program. Proses pembuatan program yaitu untuk menulis kode sumber pada teks editor, misalnya Notepad, kemudian mengubahnya menjadi bahasa mesin yang bisa dieksekusi oleh CPU. Proses mengubahnya kode sumber source code menjadi bahasa mesin ini terdiri dari 2 macam. Yang pertama, kompilasi. Dalam proses kompilasi, semua kode sumber dibaca terlebih dahulu dan jika tidak ada kesalahan dalam menulis program, maka akan dibentuk kode mesinnya sehingga program bisa dijalankan. Program yang melakukan tugas ini disebut komputer. Program hasil kompilasi akan berbentuk executable. Program bisa langsung dijalankan tanpa harus memiliki compiler. Di komputer yang menjalankan program tersebut, bahasa yang menggunakan teknik kompilasi misalnya bahasa C, C++, Pascal, Assembly, dan masih banyak lagi. Yang kedua, interpretation. Bahasa yang menggunakan teknik interpretasi akan membaca kode sumber per baris dan dieksekusi per baris. Jika ditemukan kesalahan dalam penulisan program, maka di baris kesalahan itulah program akan dihentikan. Yang menjalankan disebut interpreter. Bahasa tekniknya adalah Perl, Python, Ruby, dan lain-lain. Desi Permani, NPM 201111369.
Bahasa dan pembuatan program. Setiap bahasa dibuat dengan fungsi dan tujuan yang berbeda-beda, seperti halnya Linux. Linux dibuat dengan menggunakan bahasa C, sedangkan untuk pemrograman desktop kita bisa menggunakan Visual Basic. Bahasa tersebut dirancang oleh Microsoft untuk pembuatan dan pemrograman desktop dengan tampilan GUI yang memukau. Kesimpulannya adalah Ctrl+C++ merupakan salah satu bahasa pemrograman yang mudah dipelajari dan diorientasikan pada objek. Bahasa C++ mempunyai struktur bahasa yang mudah dipahami. Dalam menjalankan program bahasa C++ dibutuhkan suatu compiler yang berguna untuk mengkomplikasikan kode yang kita tuliskan menjadi bentuk bahasa mesin sehingga dapat menjadikan program bisa berjalan. Terima kasih, itulah tadi hasil presentasi dari kelompok 6 yang membahas bahasa dan pembuatan program. Saya Desi Permani dan dua rekan saya yaitu Putri Az-Zahra dan Tiara Putri Ramadhani mohon undur diri. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.